trading bisa lebih puas dan nyaman dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kita juga mau bahas nih ya mengenai news ya untuk hari ini gitu teman-teman. Tapi sebelum kita bahas untuk news yang hari ini ya, kita coba lihat dulu untuk news yang kemarin di hari Rabu ya. Jadi kalau kita pantau nih untuk yang hari Rabu kemarin ya, untuk si newsnya ini dari ADP itu kurang bagus teman-teman. Kalau kita pantau di sini ADP-nya itu hasilnya itu kurang lebih dari 188 ke 152, dan ini adalah penurunan yang cukup signifikan ya untuk si USD itu sendiri teman-teman. Lalu kita lihat juga memang ya secara ISM manufacturing-nya di sini ya, yang global service PMI-nya ini memang kalau kita pantau ada sedikit peningkatan ya. Lalu untuk yang jam 9 ini itu kalau kita pantau itu mix ya. Jadi kalau yang non manufacturing PMI-nya itu bagus ya 53.8. Tapi untuk yang non manufacturing price-nya itu ternyata kurang bagus teman-teman, itu 58.1. Tapi ya tetap ya tamu utama kita atau bintang kita tuh di sini ya, US Target itu ada di ADP non farm employment kita teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih dari hari Selasa ya, dari hari Selasa itu hasil ya dari report tenaga kerja ya, dari job opening, kemudian dari ADP ya kan. Nah ini tuh memang kita lihat itu sudah kurang bagus untuk si report dari si NFP-nya gitu teman-teman. Ya tapi let's see dulu ya, soalnya hari ini juga ada report dari jobless claim nih gitu. Yang jobless claim ya, ini reportnya juga walaupun ini report mingguan ya, tapi ini juga bisa memberi kita clue ya, atau pandangan yang lebih pastinya ya gitu ya bahasanya untuk si NFP ini teman-teman. Jadi untuk NFP besok gitu teman-teman. Oke, ini di jam 19.30 gitu. Nah ini kalau kita lihat juga dari 219 ke 220. Nah ini diklaim semakin banyak yang pengangguran gitu ya. Karena kalau kita lihat memang dari ADP employment-nya aja berkurang banyak gitu loh. Lalu untuk yang pembukaan job atau lapangan pekerjaan baru itu juga berkurang teman-teman. Otomatis harusnya yang klaim pengangguran ini juga semakin besar gitu teman-teman. Oke, jadi ya let's see ya nanti bagaimana ya. Kalau memang saya lihat ya untuk saat ini dari kedua data yang ada ya, dari ADP juga dari jobs opening, itu memang masih ada potensi bahwa si jobless claim ini yang klaim pengangguran itu lebih banyak gitu teman-teman. Artinya masih lebih cenderung negatif untuk si USD atau si DXY ini sendiri gitu. Tapi ya let's see nanti bagaimana hasilnya gitu teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat juga untuk hari ini ya, jadi dari si DXY ini kemarin itu kan kita ada bahas kalau DXY itu ada di area main level ini, dia sebagai support level ya teman-teman ya. Lalu kenaikan tertinggi itu dia bisa sampai di 104.3 sampai 104.41 gitu. Nah ini kalau kita lihat nih dia udah retest ya ke area breakout intraday dia di sini ya. Lalu dia turun lagi di sini nih, balik lagi ke intraday main level dia gitu di 104.14 sampai 103.99 gitu. Jadi kalau kita lihat memang masih ada potensi untuk si US dollar ini ya untuk turun lagi lebih lanjut dengan penurunan nanti kurang lebih targetnya ya, kalau memang hasil jobless claim-nya kurang bagus lagi nih, itu dia bisa break dari 104 ke bawah ya dengan target di 103.72 ya, sampai kurang lebih terendahnya tuh ke 103.47 sampai 103.32. Nah ini kalau memang hasil NFP untuk hari Jumat nih, saya sih lihat ada potensi ya Jumat nanti tuh dia bisa turun ke sini jikalau hasil report dari tenaga kerja itu kurang bagus gitu teman-teman ya. Jadi gitu ya, tapi let's see nanti bagaimana, soalnya ini juga kalau kita lihat juga ini area support ya, intraday main levelnya itu cukup kuat untuk si DXY. Jadi bahasa itu kayak dia butuh momentum lah gitu untuk bisa nge-break out ya dari si area intraday main level ini gitu. Ya ini beda cerita, soalnya yang sebelum-sebelumnya kita lihat di sini
itu walaupun dia berada di intraday main level ya, tapi dia masih berada di dalam susunan trendline ini gitu teman-teman. Nah, untuk posisi saat ini ya dia berada di intraday main level dengan kondisi yang berbeda, yaitu di luar trendline uptrendnya dia gitu teman-teman, yang mengakibatkan potensi dia untuk breakdown ya atau break turun ya ke bawah si 103.99 ini atau di bawah 104 itu potensinya lebih besar gitu teman-teman, dengan target nanti yang ada di sini nih, kita bahas di sini gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi kalau memang hasil jobless claim-nya kurang bagus ya, nanti DXY ada potensi dia break dari intraday main level gitu. Tapi kalau memang in case ya, skenario bagus buat DXY adalah ketika report tenaga kerja, karena ternyata yang klaim ini berkurang nih yang klaim gitu loh. Mungkin ada yang pekerja lepas ya, tapi dia nggak klaim kan bisa juga gitu kan ya. Tapi let's see ID dan bagaimana. Kalau memang hasilnya bagus, maka DXY ada potensi atau kesempatan lagi nih untuk rebound di level ini dengan target di 104.34 sampai 104.41 kembali gitu. Ya, tapi tetap skenario pertama saya sih secara personal yaitu DXY masih turun gitu, yang artinya gold ini masih ada potensi atau chance untuk naik kembali ya untuk malam hari ini. Dan kita lihat bahwa gold ini setelah dia breakout dari daily resistance ya, ini udah saya ganti jadi daily support. Jadi ini daily resistance dia setelah dia breakout dari sini nih ya, nih dia langsung naik lanjut ke 102.373 gitu sampai 74 tertinggi dia teman-teman. Dan jujur sebenarnya setelah dia break dari 54 ini ya, saya masih lebih prefer untuk ngambil posisi buy juga gitu ya, karena posisinya itu dia bahasanya kayak masih ada potensi nih untuk bisa lanjut ke 2380 sampai 2384 kembali gitu teman-teman. Oke, tapi ya let's see dari bagaimana ya. Soalnya nanti saya kalau memang mau masuk buy pun saya akan coba pantau dulu di area breakout intraday dia di sini gitu, yaitu di 50 sama 54 gitu teman-teman. Oke, jadi kita boleh pantau dulu di sini. Nah, kalau memang ada konfirmasi, sebenarnya ada dua zona ya. Ada dua zona. Zona pertama itu ada di sini. Ya, ini zona pertama di 6260 ya, di 6260. Kemudian zona kedua itu baru kita ini zona 1, zona 2 gitu. Nah, zona ketiga itu di sini gitu. Jadi memang cukup jauh ya. Zona ketiga itu di level harga 2337, 2341. Zona kedua itu di 2350, 2354 ya. Lalu zona ke satu itu di 2358, 2362 gitu teman-teman ya. Jadi kita pantau ya, atau saya personal juga akan mantau itu kurang lebih kalau mau cari buy itu di level-level ini gitu teman-teman. Lalu kalau untuk sell point yang sebenarnya kita manfaatin, kalau saya sih masih oke ya di 3 di berapa nih? Sorry, ketutupan. Nah, di 71, 74 ya, ini masih jadi selling point saya. Kemudian ini kan bertepatan dengan weekly pivot juga nih sebenarnya. Ya 7174 gitu. Kemudian kalau untuk 380, 384 ini juga masih jadi selling point saya juga ya di sini, zona sell. Lalu zona sell ketiga itu di sini. Nah, di 9295 gitu teman-teman. Jadi ada 3 sell zone ya. 1, 2, 3 gitu. Oke. Jadi itu adalah area-area intraday yang potensi saya untuk entry ya. Dan memang kalau sesuai dengan kalian ya nggak masalah. Berarti kita tinggal tunggu konfirmasi harga ketika harga sudah masuk ke zona-zona kita gitu teman-teman. Ya sebenarnya ini kalau dibilang zona sell ya, ini sebenarnya bukan zona yang harus banget kita ambil sell di sini, nggak juga gitu loh. Karena sebenarnya zona-zona ini adalah zona SNR atau saya sebut itu adalah SND gitu teman-teman. Jadi ini supply ya. Tapi kalau dia ada breakout ya berarti jadi demand gitu loh. Yang nantinya akan menopang atau menyongkong si harga ini untuk melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Contoh kayak ini. Ya kemarin ini kan jadi area supply gitu loh.
ya, atau bahasa itu kayak resisten. Nah, ini kan di breakout. Nah, harga ini sekarang dia menyongkong si gold ini untuk naik lanjut sampai ke 71-74 gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita sebagai trader itu ya harus fleksibel juga gitu loh. Kita harus menyesuaikan ya dengan si market ini sendiri gitu. Jangan berarti bukan berarti kalau oh ya ini kita udah tetapin sebagai selling point nih di sini berarti kita harus benar-benar kekeh untuk sell, ya enggak juga gitu loh. Ya kita fleksibel aja, kita lihat dan juga menyesuaikan dengan keadaan itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat juga untuk hari ini ya memang dia terpantau berarti dari daily-nya ya 2318 ini jadi support kuat ya, 2320 2318 jadi support yang kuat, range-nya yaitu sampai 2314-an. Kemudian the next support itu di 2343 ya. Lalu untuk saat ini sih support yang terdekat sih 2363 gitu teman-teman. Ya 2363 itu sampai 2360 ya di sini, yaitu Fibo 50 gitu teman-teman. Berarti kurang lebih nanti di sini nih. Ya. Dan 2363 2358 nah di sini nih. Nah, ini support dari Fibo 50 gitu teman-teman. Nah, kalau secara daily ya, selama candle daily-nya ini bisa close di atas 2363 ya, di atas Fibo 50 ini, berarti untuk Jumat nanti dia masih ada chance atau potensi untuk naik ke 2380 2383 gitu teman-teman. Oke, ya jadi itu patokan saya gitu. Jadi kalau misalkan daily hari ini dia bisa close di atas 63 ya, maka dia ada potensi lebih besar untuk bisa lanjut ke 83 gitu. Nah ya, kalau kita lihat juga sebenarnya kalau dari data ya masih mendukung dia untuk naik gitu loh teman-teman ya, tapi ya let's see aja bagaimana ya. Ini secara pandangan saya ya yang saya bagikan kepada kalian gitu. Oke, jadi ini secara sentimen juga masih bullish sentimen dari kemarin malam ya. Lalu kalau kita lihat juga dari bagian daily pivot ya, PDL-nya dia itu pivot daily level ya, PDL itu ada di sini. Jadi untuk PDL-nya itu ada di level harga kurang lebih 2346 gitu teman-teman. 2346 ini R1 2366, R2-nya itu di 2377 ya. Sedangkan R3 itu ada di 2394 gitu. Oke. Nah, itu untuk resisten by pivot. Tapi kalau saya sih memang lebih berpatok ke area PDL-nya aja. Kalau kayak R1, R2, S1, S2 gitu, itu saya nggak begitu patokin gitu. Saya cuma paling ngambil bagian sini itu juga cuma untuk patokan aja gitu, bukan yang pasti untuk entry buy atau sell gitu ya, gitu loh teman-teman. Oke, ya itu mungkin yang saya sampaikan ya. Nanti kalau ada update lagi akan saya update lewat channel Telegram dan juga TikTok Juna Trading ID gitu teman-teman. Ya nanti juga saya akan posting juga sebagian di Instagram Juna Trading ID. Pokoknya stay tune aja kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.